I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Pada kasus gerakan bolak-balik orang yang berjalan di koridor, terdapat beberapa besaran vektor dan gaya yang bekerja. Pertama, vektor kecepatan. Rumusnya adalah V sama dengan dx per dt. Arahnya searah dengan gerakan, baik maju maupun mundur. Kedua, vektor percepatan. Rumusnya adalah A sama dengan dv per dt. Arahnya searah dengan perubahan kecepatan. Jika mempercepat, arahnya sama dengan V. Jika memperlambat, arahnya berlawanan dengan V. Saat berbalik arah, arahnya ikut berubah. Selanjutnya adalah vektor gaya. Pertama adalah gaya gravitasi. Rumusnya Fg sama dengan m dikali g. Arahnya vertikal ke bawah. Kedua, gaya gesek. Rumusnya adalah F gesek sama dengan mu dikali n. Arahnya berlawanan dengan arah gerak relatif kaki terhadap lantai. Saat berjalan, kaki mendorong ke belakang dan lantai memberi gaya ke depan. Pada kasus osilasi bandul matematis yang berayun, terdapat beberapa besaran vektor dan gaya yang bekerja. Pertama, vektor kecepatan. Rumusnya adalah V sama dengan L dikali d theta per dt. Arahnya tangan lintasan atau menyinggung lingkaran dan searah dengan gerak bandul. Kedua, vektor percepatan. Kita gunakan komponen percepatan tangensial. Rumusnya adalah AT sama dengan minus G dikali sin theta. Untuk sudut kecil, rumusnya bisa didekati menjadi AT mendekati minus G per L dikali X. Arahnya selalu menuju titik keseimbangan. Selanjutnya adalah vektor gaya. Pertama, gaya gravitasi. Rumusnya Fg sama dengan dikali M dikali G. Arahnya vertikal ke bawah. Kedua, gaya tegangan tali. Rumusnya T sama dengan M dikali V kuadrat per L ditambah M dikali G dikali cos theta. Arahnya sepanjang tali menuju titik gantung. Ketiga, gaya pemulih. Rumusnya F sama dengan minus M dikali G dikali sin theta. Arahnya menuju titik keseimbangan atau tangan lintasan. Pada gambar ini terlihat tampilan dari software yang sedang digunakan untuk menganalisis gerakan orang yang berjalan di koridor. Di bagian tengah, kita bisa melihat video gerakan orang yang sedang ditelusuri atau di-track. Titik-titik merah yang muncul di sepanjang lintasan menunjukkan posisi orang pada setiap selang waktu tertentu. Di sebelah kanan, terdapat dua grafik hasil analisis. Grafik pertama adalah grafik posisi terhadap waktu untuk sumbu X atau masa A T, X. Grafik ini menunjukkan perpindahan orang dari kiri ke kanan. Terlihat bahwa posisi X awalnya meningkat, mencapai puncak atau titik terjauh, kemudian menurun kembali. Ini menggambarkan gerakan orang yang berjalan maju lalu berhenti atau berbalik arah. Grafik kedua adalah grafik kecepatan terhadap waktu atau masa A T Vx. Grafik ini menunjukkan perubahan kecepatan gerakan orang. Terlihat bahwa kecepatan awalnya cukup tinggi, kemudian secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut bergerak dengan kecepatan yang melambat atau mengalami perlambatan saat berjalan.
Dari kedua grafik ini, kita bisa melihat hubungan antara posisi dan kecepatan, serta menganalisis bagaimana gerakan tersebut berubah dari waktu ke waktu. Pada gambar ini, terlihat tampilan dari software yang sedang digunakan untuk menganalisis gerak oscilasi bandul matematis. Di bagian tengah, kita bisa melihat video gerakan bandul yang sedang ditelusuri atau di-track. Titik-titik merah yang muncul di sepanjang lintasan menunjukkan posisi bandul pada setiap selang waktu tertentu. Di sebelah kanan terdapat dua grafik hasil analisis. Grafik pertama adalah grafik posisi terhadap waktu untuk sumbu Y atau masa A, T, Y. Grafik ini menunjukkan perubahan posisi vertikal bandul. Bentuknya berupa gelombang sinusoidal yang berulang, yang menandakan gerakan bandul naik dan turun secara periodik. Grafik kedua adalah grafik posisi terhadap waktu untuk sumbu X atau masa A, T, X. Grafik ini menunjukkan perpindahan bandul ke kiri dan ke kanan. Bentuknya juga berupa gelombang sinusoidal yang sangat teratur, yang merupakan ciri khas dari gerak harmonik sederhana. Dari kedua grafik ini, kita bisa melihat bahwa gerakan bandul bersifat periodik dan berulang dengan selang waktu yang sama, yang disebut periode.